kita nanti menunggu ya. Nanti Profesor Yusef yang sering hadir ini akan satu saat akan berbagi ya. Beliau ini seorang teknopreneur yang luar biasa yang produknya dari puluhan tahun lalu sudah diterima dan bahkan sempat booming ya. Kalau urusan yang kebenaran pragmatisme ini mungkin salah satu yang paling hebat di STE ini ya guru kita semua ini Pak Profesor Yusef ini. Kebetulan dulu saya lebih dulu kuliah di ITB tapi ilmunya jauh di atas saya ini. Cuma orangnya sangat rendah hati ini. Beliau pengembang EduNext juga ya. Dan timnya ini yang sangat membanggakan kita. Jadi kalau ada pertanyaan tentang EduNext bisa langsung saja. Tadi saya lihat ada beliau. Pak Prof Yusef masih ada di sini, Prof? Ah, ada itu. Ya, monggo nanti kalau mau berbagi Pak Yusef, silahkan Pak. Nah, ini mengenai kebenaran pragmatik ya. Jadi sesuatu itu dianggap benar secara pragmatik kalau apa? Nyata manfaatnya. Nah, kebetulan ya, saya rasa ini nilai-nilai yang ada di semua agama ya dan semua ajaran kebaikan. Kebetulan karena saya Muslim ya, dari kecil ya sering itu Pak Ustadz tuh selalu ngomong begitu ya, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk umat manusia gitu. Nah, ini menjadi kebenaran pragmatik ini menjadi ruh dari engineering ya. Para insinyur yang tulus, ya. Para penemu vaksin COVID yang tulus, orang-orang yang melakukan riset untuk menemukan kebaruan-kebaruan dengan manfaat seluas mungkin buat umat manusia ini adalah pejuang sains dan pejuang engineering yang sejati ya. Apalagi kalau niatnya itu ikhlas ya, untuk mengabdi pada sesama manusia gitu. Tidak untuk memperkaya diri dan lain-lainnya. Istilah kita ikhlas karena Allah, tapi karena saya yakin Tuhan tuh nggak butuh apa-apa sama kita itu. Udah maha kaya itu. Jadi kalau mau ikhlas ke sesama itu ya sudahlah. Apa yang bisa kita abdikan pada ibu kita, pada bapak kita, pada keluarga kita, pada masyarakat luas ya, karena Anda semua, kita semua udah diberi nikmat luar biasa, ada di lingkungan saintifik yang namanya STI ITB ini gitu. Maka pertanyaan saya pada Anda semua ya, nilai pragmatik apa yang akan ingin Anda berikan selama 3 tahun Anda di sini ya? Selain Anda lulus tuh Anda ingin memberikan nilai pragmatik apa untuk masyarakat? Sekecil apapun tolong dipikirkan, direnungi. Gitu ya. Saya waktu kemarin tuh ngobrol sama Adi, Mbak Ovi ya, Mbak Ovi ada atau Mbak Ovi? Halo Mbak. Iya Pak. Nah ini bimbingan saya yang super cerdas ini ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa lulus tercepat ya. Tapi pertanyaan saya kemarin ke Ovi gitu, Ovi ini manfaatnya apa ini kira-kira gitu? Pastikan manfaatnya ini. Ya. Karena Ovi ini risetnya luar biasa ya. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, ini kita ngobrol-ngobrol. Jadi di bidang kontrol itu sedang tergoncang karena ada dua paradigma ya. Dua paradigma. Paradigma model, semuanya serba dimodelkan dengan persamaan diferensial dan lain-lain. Yang nanti controller itu bisa didesain dengan berbagai macam, salah satunya optimal control ya, yang sangat terkenal. Teori kestabilan Lyapunov dan lain-lain. Nah sekarang ini seluruh dunia ini sedang bergeser ke data science itu. Semua pengennya data driven. Nah, Opi dan beberapa teman-teman yang sedang riset di laboratorium kendali ini benar-benar mencari titik tengahnya ini. Bagaimana semua itu supaya manfaatnya maksimum, kadang-kadang modelnya itu nggak lengkap pun tetap harus jalan. Kadang-kadang ada noise, ada draw, ada campuran informasi pun tetap harus jalan dengan baik. Dan riset ini betul-betul merupakan konvergensi antara
modern control theory dengan modern AI approach ya, yang basically data approach. Ya, ini kalau di bidang kontrol ini benar-benar lagi in ya. Nah, karena lagi in, susahnya setengah mati matematiknya juga. Nah, tantangannya setiap saat harus tetap memastikan nilai kemanfaatan apa ya, as an engineer, sebagai calon doktor dalam ilmu pengetahuan teknik kan. Kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Doctor in Science Engineering, Engineering Sciences ya. Karena dalam ilmu pengetahuan berarti harus bisa menghasilkan novelty baru, sebuah kebaruan ya. Tapi karena engineering harus jelas nilai kemanfaatannya. Dan kemanfaatan itu relatif. Indonesia first pasti ya, karena Anda hidup di Indonesia gitu. Saya ingin bermanfaat untuk Amerika ya bisa aja ya, tapi kejauhan dan mereka udah banyak ilmuwan gitu. Indonesia ini butuh sentuhan tangan Anda semua ini gitu. Jadi thanks globally, acts locally. So, that's about teori kebenaran pragmatik ya. Wah, saya ini kalau sudah ngomong kelamaan, kasihan Anda ini. Masih ada satu teori lagi nih. Gak apa-apa ya, saya selesaiin ya. Mudah-mudahan Anda nggak bosan. Oke, saya break dulu ya sebelum yang terakhir, teori kebenaran konsensus ya. Itu juga cukup penting. Setelah itu silahkan kalau mau tanya jawab.